Kuantum merupakan pionir bagi perkembangan sains dan teknologi hingga saat ini. Jika kita berbicara mengenai energi, mobil listrik, ataupun gawai yang saat ini sekarang kita pegang, maka kuantum merupakan pondasi yang menjadi dasar untuk itu semua. Nama saya Rahmat Nawi Siregar dan saya merupakan dosen di program studi fisika Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Fisika kuantum, begitu ia biasanya disebut, merupakan mata kuliah fisika yang wajib bagi mahasiswa S1 Fisika di Institut Teknologi Sumatera. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebanyak 4 SKS yang dibagi ke dalam 2 pertemuan dalam setiap pekannya. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa fisika semester 5 yang telah mengambil mata kuliah fisika dasar, mekanika, listrik magnet, dan Fisika Matematika 1, serta Fisika Matematika 2. Mata kuliah ini akan memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait fenomena-fenomena fisika di awal abad ke-20 yang tidak mampu dijelaskan oleh piranti fisika klasik ataupun fisika Newtonian. Dan inilah yang nantinya menjadi awal perkembangan fisika kuantum. Nah, perkembangan fisika kuantum yang sangat pesat tersebut akan dibahas secara detail pada perkuliahan ini. Selain itu, akan diperkenalkan berbagai tool matematika yang nantinya akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan kuantum. Sehingga capaian pembelajaran yang diharapkan dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar fisika kuantum serta mengaplikasikannya ke dalam berbagai fenomena kuantum. Secara lebih detail, sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengapa fisika klasik tidak berhasil menjawab berbagai eksperimen yang menunjukkan gejala-gejala kuantum, seperti radiasi benda hitam, efek fotolistrik, hingga hamburan kompon. Selain itu, beberapa landasan yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara pandang kuantum tentang dualisme gelombang partikel, postulat-postulat yang menjelaskan konsep kuantum, hingga persamaan inti dari kuantum itu sendiri, yaitu persamaan Schrödinger. Setelah memahami persamaan Schrödinger, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikannya ke dalam berbagai bentuk potensial, dimulai dari partikel bebas, potensial tangga, potensial dinding, potensial sumur, hingga osilator harmonik. Nah, kemudian setelah pertengahan semester, mahasiswa nantinya akan diperkenalkan dengan berbagai piranti matematika yang umumnya digunakan dalam mekanika kuantum, seperti ruang Hilbert dan notasi Dirac. Piranti-piranti tersebut nantinya akan digunakan dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger dalam bentuk 3 dimensi, terutama dalam penyelesaian atom hidrogen ideal. Selanjutnya, berbekalkan piranti matematika tadi, mahasiswa mampu mengaplikasikannya ke dalam penyelesaian atom hidrogen realistik yang meliputi efek Zeeman, efek relativistik, interaksi momentum sudut L dan spin, serta efek Zeeman anomali. Mata kuliah fisika kuantum merupakan mata kuliah yang sangat teoretis dan membutuhkan banyak latihan. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah metode konvensional hibrida, yaitu tatap muka dan belajar terstruktur secara mandiri. Untuk memfasilitasi metode pembelajaran tersebut, saya kemudian menggunakan rencana pembelajaran semester terpadu. 1 SKS yang terdiri dari 45 jam per semester, saya kolaborasikan dengan kegiatan belajar mandiri secara terstruktur oleh mahasiswa melalui video penjelasan materi perkuliahan yang telah saya buat. Perkembangan fisika hingga sampai pada detik ini dimulai dengan satu pertanyaan. Apa itu cahaya?
Tautan-tautan video tersebut kemudian saya muat di dalam RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa secara bebas dimanapun dan kapanpun. Kasus potensial yang sudah semakin rumit. Kalau tadi sistem perkuliahan seperti ini awalnya saya buat setelah saya beberapa tahun mengampu mata kuliah fisika kuantum. Terdapat permasalahan yang umum muncul yang dapat saya analisis, di mana mahasiswa sering sekali kewalahan dalam mengikuti perkuliahan fisika kuantum di kelas. Setelah mendapatkan beberapa keluhan dari banyak mahasiswa, kemudian saya berinisiatif untuk membuat video perkuliahan sehingga mereka dapat belajar sebelum perkuliahan di kelas dimulai. Oleh karena itu, akan ada dua pengalaman belajar mahasiswa. Yang pertama adalah pengalaman belajar mandiri secara terstruktur, dan yang kedua adalah pengalaman belajar secara langsung di kelas. Nah, ternyata sistem seperti ini memberikan dampak yang sangat positif, di mana atmosfer perkuliahan menjadi lebih hidup. Terdapat interaksi antara mahasiswa dan dosen ketika dosen sedang menjelaskan. Nah, konsep pembelajaran seperti ini merupakan continuous improvement yang telah saya lakukan dari pengalaman beberapa tahun mengampu mata kuliah fisika kuantum. Hasilnya adalah terdapat grafik kenaikan rata-rata nilai akhir dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika kuantum. Secara garis besar, komponen penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 4 buah. Yang pertama adalah ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 30%, lalu terdapat 4 buah tugas masing-masing 5%, dan yang terakhir adalah 2 buah kuis dengan besar 20%. Kesesuaian antara sub CPMK dengan komponen penilaian juga saya tampilkan secara terperinci di dalam dokumen rencana pembelajaran semester. Sehingga setiap poin dalam sub CPMK dapat teridentifikasi dengan komponen-komponen penilaian tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Sehat, walaupun saya yakin kemarin sudah mulai pusing memikirkan tentang persamaan Schrödinger ya. Jadi hari ini adalah pertemuan keempat kita untuk materi fisika kuantum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan Schrödinger. Ya, kita kemarin sudah berikan sedikit pengantar apa itu persamaan Schrödinger dan bagaimana ia muncul akibat banyaknya ketidakpastian dari dunia kuantum. Nah, sebelumnya saya ingin coba lihatkan kepada mahasiswa semua bahwasanya ya, saya ingin munculkan lagi ya RPS dari perkuliahan kita ini di pertemuan keempat. Ya, di pertemuan keempat sudah terlihat layar saya? Sudah ya. Oke, di pertemuan keempat kita nanti akan membahas tentang efek tunneling, potensial dinding, serta bagaimana dia nanti koefisien refleksi dan refraksi ya. Nah, di sini saya harapkan kalian sudah belajar terlebih dahulu sebelum perkuliahan kita ini, di mana memang di sini saya telah tampilkannya kepada kalian video-video ataupun sumber belajar, video materi tentang perkuliahan kita pada hari ini. Nanti link yang ada di deskripsi kuliah kita tadi. Ya, jadi kalian akan ditampilkan video pengantar yang saya berikan, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di kelas ya. Jadi kuliah kita ini cukup ya memang namanya kuliah kuantum ya. Oke, kita minggu lalu telah sampai di persamaan Schrödinger ya, di mana kemarin ya kita sampai di persamaan Schrödinger. H bar kuadrat per 2M ya, D kuadrat C sebagai fungsi X, dx kuadrat, ditambah potensial X ya sebagai fungsi X dan C sebagai fungsi X,
dan sama dengan energi Cx ya. Kemarin kita sudah sebutkan ya. Kita telah sebutkan bahwasanya V di sini adalah apa? Potensial ya. Ya, sebentar. Ini saya buat yang agak. Nah, kenapa kuantum rumit bagi kalangan mahasiswa? Ini adalah akibat potensial ini, gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus potensial dalam kuantum itu ada yang potensialnya beraturan, ada potensial yang tidak beraturan. Nah, jika potensial beraturan, maka solusinya mudah. Dan jika potensialnya tidak beraturan, maka solusinya akan sangat rumit dan membutuhkan piranti matematika yang sangat rumit juga. Nah, untuk kelas kali ini kita akan coba membahas potensial yang sederhana. Ya, potensial yang sederhana itu seperti apa, Pak? Bisa potensialnya bernilai 0, di mana ini adalah potensial untuk partikel bebas. Bebas itu artinya dia tidak ada potensial, dia tidak ada pengikat gitu ya, dalam tanda petik. Lalu ada suatu potensial yang kita sebut nantinya dengan potensial tangga. Ya. Bagi kalian yang pernah nonton Ant-Man, tahu Ant-Man ya? Tahu Ant-Man nggak? Tahu Pak. Tahu Pak. Nah, iya, kalau anak cowok pasti tahu ya, yang ada di MCU ya. Nah, di Ant-Man itu fenomena kuantum yang paling sering muncul itu apa ya kira-kira ya? Apa? Entanglement ya. Entanglement. Nah, entanglement ini nanti erat kaitannya dengan apa yang kita sebut dengan potensial tangga. Ya. Nah, seperti apa potensial tangga itu? Kita akan bahas segera ya. Oke, kita mulai. Dan tentu masih banyak ya potensial-potensial lainnya, potensial sumur dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita coba fokuskan di potensial tangga. Oke, potensial tangga. Kira-kira sepengetahuan kalian dari apa yang telah kalian pelajari, potensial tangga itu seperti apa? Potensial yang berbentuk tangga, Pak. Ya, benar, potensial yang berbentuk tangga ya. Ya, kenapa dikatakan potensial berbentuk tangga? Seperti ini. Semisal kita punya sumbu X ya, ini sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Ya. Dinamakan potensial tangga kenapa? Karena dari daerah X, dari minus tak hingga ke titik 0 ini, dia bernilai 0. Perhatikan. Dan pada saat 0 ke tak hingga, ke X tak hingga, dia bernilai. Jadi bisa kita sebut mungkin ini sebagai V0. Ya, potensial bernilai gitu ya. Di X minus tak hingga dia bernilai 0, dan di 0 hingga X tak hingga dia bernilai potensial sebesar V0. Maka ini yang kita sebut dengan potensial tangga. Nah, hal yang mengejutkan dalam dunia kuantum, di mana dunia kuantum itu penuh dengan sesuatu yang di luar nalar kita ya, di luar nalar normal kita. Jika semisal saya punya bola di sini, let's say bola tenis. Bola tenis akan ke suatu dinding, maka yang terjadi kira-kira apa ya? Memantul, Pak. Memantul, benar. Memantul, Pak. Ya. Saya punya bola tenis, saya lemparkan ke dinding, maka dia pasti akan memantul. Namun dalam dunia kuantum, ketika bola tenis tadi saya lemparkan, maka yang terjadi ternyata dia bisa menerobos dinding yang ada. Jadi dalam dunia kuantum, ketika bola tenis tadi saya lemparkan ke dinding, maka ada kemungkinan bola tenis tadi menembus dinding. Nah, ini yang kita sebut dengan efek. Ada yang tahu efek apa? Efek tunneling bukan Pak? Nah, benar, efek tunneling.
Sorry, kurang rapi ya. Efek tunneling ini nanti bisa berkaitan dengan yang kita sebut tadi dengan entanglement. Kita akan bahas itu di pertemuan-pertemuan terakhir biasanya nanti ya. Nah, kenapa potensial tangga bisa menghasilkan yang kita sebut dengan efek tunneling? Kita bahas di sini. Kita perhatikan, kita tadi punya elektron di sini ya. Jadi ketika kita bicara kuantum, maka kita berbicara skala elektron. Ingat, jangan pernah lupa. Nah, jika kita masukkan tadi ke dalam persamaan Schrödinger kita ya, maka sekarang persamaan Schrödinger kita menjadi, tadi kan minus H bar kuadrat ya, minus H bar kuadrat, kita perhatikan di atas sini, ya, maka persamaan Schrödinger kita bisa ubah ke dalam bentuk ya, kita bisa sederhanakan ya, D kuadrat psi per dx kuadrat, jangan lupa ini fungsi x, ya, tambah V, oke, komponen minus H bar kuadrat per 2M ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 2M per H bar kuadrat, karena ini minus, kita ganti positifnya menjadi minus juga ya, biar lebih enak lah kelihatan bagian yang diferensial orde 2-nya positif gitu ya. 2M per H bar kuadrat, V X ya, sebagai fungsi X, dan potensial gelombang sebagai, fungsi gelombang sebagai fungsi X, dan E C ya, sebagai fungsi X. Jadi jangan selalu lupa potensi sebagai fungsi X ini ya. Kenapa? Karena kita bicara ini di satu dimensi saja. Ya, di potensial, di sumbu X ya. Ingat, ini kuantum yang kita bahas ini masih satu dimensi. Nanti setelah UTS kita akan membahas elektron hidrogen, kita akan membahas di 3 dimensi. Jadi ada fungsi X, Y, dan Z. Tentu akan lebih rumit lagi. Maka pastikan pada pertemuan ini sebagai basic untuk setelah UTS, kalian harus benar-benar fokus ya. Oke, jadi untuk kasus, perhatikan, jika kita bicara potensial tangga, maka kita bisa bagi ini menjadi 2 bagian. Ya, tadi ya, V-nya, Vx-nya sama dengan 0 di mana? Bernilai 0 di mana? Di X kecil 0 ya. Ini lihat X lebih kecil dari 0, dari minus tak hingga menuju 0, dia bernilai 0, sedangkan Vx-nya bernilai VO, kita bicara VO aja ya, biar nggak terlalu ribet dengan V0 gitu ya, 0 ya, nilai 0. VO di X, di mana potensialnya bernilai di X lebih besar dari 0. Ya. Oke. Maka sekarang, oke, ada yang salah dari persamaan ini. Kira-kira apa yang salah? Di ruas kanan ya, Pak, belum dikalikan dengan 2M. Iya, karena di bagian sini kita sudah punya 2M per H bar yang di sini tadi, atau H bar per 2M kita pindahkan ke sini, maka di sini juga harus kita pindahkan juga, benar ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Maka karena ini tadi minus ya, di sini minus, ini minus, berarti di sini juga minus 2M per H bar kuadrat ya, E C sebagai fungsi X ya. Oke, benar sekali. Nah, persamaan ini ingat, kita sederhanakan lagi. D kuadrat psi per dx kuadrat sebagai fungsi X. Nah, kira-kira untuk menyederhanakan persamaan ini seperti apa ya? Oke, raise hand ya. Izin Pak. Ya, silahkan aja, langsung ya. Untuk menyelesaikannya itu yang ruas kanan min 2M per H bar E-nya itu dipindahkan ke kiri, Pak. Oke, jadi bagian yang ini benar sekali ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat yang menjawab. Tadi yang menjawab siapa? Saya nggak melihat layar tadi. Yang menjawab tadi siapa? Saya. Harfan ya? Pak. Harfan, oke. Ya, terima kasih banyak Harfan. Oke. Oke. Ya, benar ya. Jadi bagian kanan ini kita pindahkan ke kiri ya. Jadi karena di sini 2M per H bar dia sama, maka kita bisa 2M per H bar kuadrat. Perhatikan,
ini minus ya. Sedangkan yang bagian kanan ini tadi minus. Saya pindahkan ke kiri menjadi ini positif ya. Bisa ya? Jadi kan kalau saya buat seperti ini berarti E-nya positif kurang V, ya kan? Ya, C. Nah, berarti di sini kira-kira tandanya apa ya? Positif atau negatif? Positif. Ya, Positif, benar, Pak. positif. Ya, positif ya. Jadi bagian V yang ini tetap negatif ya. Maka dia sama dengan, jadi sama dengan sekarang adalah sama dengan 0. Ya, ini lebih sederhana lagi ya, lebih sederhana. Nah, jika kita telah berhasil menyederhanakan ini, perhatikan, jika ini adalah latihan soal ataupun ujian, jika kalian sampai di sini, maka nilainya pasti sudah ya 5 atau 10, karena ini inti dari pengerjaan potensial tangganya ya. Nah, di sini kita masuk kondisi dari potensial tangga tadi. Ya, kondisi dari potensial tangga, jika dia di X kecil 0, maka dia bernilai 0 di sini ya. Maka kita bahas dulu potensial di X kecil 0. Potensial di X kecil 0. Saya kasih tanda seperti ini. Maka adalah V-nya, Vx-nya sama dengan 0. Ini tadi Vx ya, Vx. Nah, kira-kira di potensial di X kecil 0, maka hasilnya seperti apa ya kira-kira? Persamaan Schrödinger-nya bisa kita tuliskan menjadi D kuadrat C per dx kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat E. Lihat, V-nya bernilai 0. Maka di sini langsung E kurang C, E kurang 0 ya, ya udah E gitu ya. C sebagai fungsi X sama dengan 0. Maka sekarang persamaan Schrödinger kita bisa lebih sederhana lagi. Nah, persamaan Schrödinger seperti ini, coba kalian perhatikan catatan kalian di pertemuan sebelumnya. Ini identik dengan persamaan Schrödinger yang pernah kita bahas. Kira-kira persamaan dalam bentuk apa ini? Ayo. Ini persamaan dalam bentuk persamaan apa? Osilasi harmonik. Ya, persamaan harmonik ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai persamaan harmonik atau osilator harmonik atau persamaan diferensial orde 2 ya. Di mekanika klasik, di Fismat, itu sudah sering sekali kita ketemui persamaan seperti ini. Jadi kita bisa tulis persamaan ini sekarang dalam bentuk D kuadrat C. Untuk menyederhanakannya, penyelesaian persamaannya per dx kuadrat tambah 2M per H bar, ini dia yang mau kita maksudkan. Maka kita buat ini menjadi dalam bentuk K kuadrat C, ya, sama dengan 0. Berarti K kuadratnya apa? K kuadratnya adalah ini semua nih. Nah, jadi kan persamaan Schrödinger kita lebih sederhana dengan K kuadrat di sini adalah 2M E per H bar kuadrat. K kuadrat ya. Nah, begini, untuk mempermudah ke depannya saya buat dulu ini sebagai K kuadrat, saya kasih indeks A ya. Ini KA kuadrat. Saya kasih indeks A dulu ya. Karena nanti kita akan punya, ingat K di sini adalah koefisien ya. Koefisien dari persamaan harmonik kita, diferensial orde 2 kita. Nah, jadi solusi dari persamaan ini adalah persamaan diferensial ya, persamaan dari diferensial orde 2, PD orde 2. Sudah familiar dengan persamaan ini? Solusinya? Solusinya adalah apa? Minggu lalu kita sudah bahas. Coba lihat catatannya. Ini adalah solusi dari persamaan dari potensial bebas ya, potensial dengan nilai 0 atau elektron bebas. Maka persamaannya adalah, masih ingat? Ya, A dikali ya, eksponensial I K X. Karena K kita tadi adalah A, maka kita buat di sini indeks A. Nah, ini untuk bagian yang positif, maka untuk bagian yang negatifnya adalah B eksponensial minus I K X. Ya.
Nah, ini adalah solusi dari potensial tangga di X kecil 0. Nah, bagaimana di X besar 0? Di X besar 0, maka solusinya tentu akan lebih rumit lagi. Kenapa? Karena kita akan membutuhkan hal yang lebih ribet. Potensial tangganya bentuknya seperti ini, ya. Nah, A eksponensial I itu adalah ini, gelombang datang. Ya, ini adalah, atau saya buat warna biru ya. Ini adalah gelombang data kita. Ini yang A eksponensial I dan seterusnya, ya. Namun ternyata ketika dia mengenai tangga ini atau dinding yang di sini, ya, ada dua koefisien yang muncul. Pertama ada koefisien B dan ada koefisien C, ya. Di mana koefisien B itu berada di X kecil 0. Berarti ini adalah koefisien refleksi, ya, atau pantulan refleksi atau R, ya. Maka di bagian ini ada bagian gelombang yang dipantulkan. Itulah yang kita sebut dengan koefisien B ini, ya, B eksponensial I dan seterusnya. Nah, ternyata tadi secara matematis kita telah melihat ada bukti bahwasanya ada koefisien C ini, ya, koefisien C ini di X besar 0, terdeteksi di sini. Berarti ada di mana koefisien C itu? Ada di sisi kanan dari sumbu X, ada di sini. Ini adalah C eksponensial I minus K dan seterusnya. Nah, atau ini kita sebut sebagai koefisien transmisi. Artinya ada yang ditransmisikan, ada yang diteruskan dari sini. Oke? Nah, ini menunjukkan efek yang kita sebut dengan tadi efek apa di awal? Adanya bola tenis yang menembus dinding. Tadi itu kita sebut dengan efek tunneling. Efek tunnel. Iya, benar, efek tunneling. Nah, itulah yang membuat kuantum itu berbeda dengan fisika klasik yang telah kita bahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Oke? Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini. Saya Rahmat Nawi Siregar dari Program Studi Fisika Institut Teknologi Sumatera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.